Selamat siang, perkenalkan nama saya Agustin Simatupang, mahasiswa S2 Magister Manajemen UKI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mind mapping ringkasan mata kuliah Manajemen Keuangan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7, di mana mata kuliah ini disampaikan oleh Bapak Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea MBM. Nah, dari rangkuman kuliah ini kita dapat melihat mind mapping, dan di sini kita akan melihat terkait dengan Introduction to Financial Management, lalu Time Value of Money, yang ketiga terkait dengan Capital Budgeting, yang keempat terkait dengan Financial Report, dan yang kelima adalah Analysis of Financial Report, yang keenam terkait dengan Analysis of Securities. Nah, yang bagian pertama, Introduction to Financial Management, tujuan dari financial management, di mana harapannya mampu menjelaskan keputusan yang berhubungan dengan keuangan dan keterkaitan dengan keuangan. Jadi pelajaran ini diharapkan bisa mengaplikasikan perangkat-perangkat keputusan dalam menganalisis problem-problem di bidang keuangan. Hal ini juga mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai kesempatan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun investor. Pada kesempatan ini, minggu pertama, kami mendapatkan tugas terkait investment simulation saham, lalu membuat company report dan small research financial management. Lalu dari mata kuliah manajemen keuangan, yang kedua adalah time value of money, di mana time value of money ini ada dua. Yang pertama terkait dengan compound value dan annuity. Time value of money ini menilai berapa nilai mata uang yang akan kita terima di masa depan, dinilai dengan kesetaraannya dengan nilai saat ini. Untuk yang compound value, ini nilai berjemuk, di mana ada 6 subbagian. Yang pertama adalah present value of lump sum, nilai saat ini. Lalu yang berikutnya future value of lump sum, nilai yang akan datang. Nilai majemuk ini adalah nilai masa depan investasi di akhir tahun tertentu. Lalu bunga majemuk ini merupakan nilai bunga investasi di masa depan pada akhir tahun tertentu. Nilai sekarang ini adalah nilai bunga investasi di masa depan pada akhir tertentu. Nilai sekarang dengan periode non tahunan, ini nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima pada periode tertentu yang akan kita terima pada tingkat bunga yang sudah ditentukan. Lalu berikutnya terkait dengan annuity, itu ada dua, anuitas biasa dan juga anuitas jatuh tempo. Di mana anuitas biasa ini anuitas di akhir periode, yaitu pembayaran dalam jumlah yang sama atau tetap pada setiap akhir tahun. Untuk anuitas jatuh tempo ini pembayaran yang terjadi pada setiap awal tahun. Lalu berikutnya di dalam mata kuliah manajemen keuangan itu ada terkait dengan capital budgeting. Yang pertama terkait dengan konsep, yang kedua metode analisis. Nah, yang pertama di dalam konsep ini kita menilai apakah proyek ini baik
atau buruk, kita dapat melakukan estimasi future cash flow, melakukan evaluasi proyek berdasarkan kriteria evaluasi budgeting. Di dalam metode analisis ini kita diharapkan dapat menilai investasi dalam penganggaran modal yang terdiri dari metode penilaian tanpa diskonto dan juga metode penilaian dengan diskonto. Di dalam metode analisis ini kita harus melihat payback period, di mana periode yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi atau modal awal. Net present value ini nilai sekarang dari semua arus kas, di mana jika net present value-nya bernilai positif atau NPV-nya lebih besar sama dengan 0, maka usulan proyek ini layak untuk diterima. Lalu terkait dengan profitability index, ini metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi daripada proyek. Internal rate of return ini tingkat pengembalian internal, di mana jika nilai IRR lebih besar dari bunga bank dinyatakan baik atau layak untuk diterima. Lalu yang terakhir adalah capital rationing. Ini merupakan kondisi saat sebuah organisasi mengalami masalah ketersediaan dana untuk keperluan investasi. Lalu yang berikutnya, di dalam mata kuliah manajemen keuangan ini terkait dengan financial report, di mana ada financial statement atau laporan keuangan. Lalu berikutnya balance sheet atau neraca keuangan. Yang ketiga income statement atau laporan rugi laba. Yang keempat statement of cash flow, laporan arus kas. Di dalam balance sheet atau neraca keuangan ini terdiri dari dua, aktiva dan pasiva, di mana aktiva ini terdiri dari kas, piutang, inventory, fixed asset dan other asset. Untuk yang pasiva ini terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, equity, modal sendiri. Untuk yang income statement atau laporan laba rugi, ini merupakan revenue dari penjualan dikurangi cost atau biaya sehingga menjadi EBIT, di mana EBIT itu earning before interest tax. Dan yang terakhir adalah statement of cash flow, laporan arus kas. Ini merupakan cash masuk dikurangi dengan cash keluar sehingga menjadi saldo akhir kas. Lalu berikutnya terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan, di sini kita bisa melihat topik terkait analysis of financial report, di mana ada pembahasan terkait dengan liquidity ratio, efficiency ratio, leverage ratio, profitability ratio, DuPont system. Yang pertama, liquidity ratio ini rasio likuiditas yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang kedua, efficiency ratio. Ini merupakan jenis analisis rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset mereka untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, leverage ratio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang keempat, profitability ratio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasionalnya. Jadi rasio profitabilitas ini digunakan sebagai salah satu metrik pengukuran untuk menilai kesehatan keuangan daripada perusahaan. Yang terakhir, DuPont system ini merupakan rasio keuangan yang digunakan
untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Dan yang terakhir dari manajemen keuangan ini terkait dengan analisis sekuritas. Yang pertama active investing, yang kedua passive investing. Di dalam active investing ini ada 3: melakukan fundamental analysis, technical analysis, dan market atau investor sentiment. Dalam fundamental analysis ini melakukan analisa secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dapat dilihat dari sisi makro, industri, dan juga perkembangan daripada perusahaannya. Secara kualitatif dapat dilihat dari sisi market timing, stock selection, jangka pendek, dan juga jangka panjang. Nah, berikutnya secara technical analysis, ini bagaimana menganalisa secara technical, dan yang terakhir dari sisi sentimen pasar, apakah baik atau tidak baik. Dan yang passive investing ini hanya mengikuti pasar. Jadi demikian kami sampaikan hasil rangkuman mata kuliah manajemen keuangan minggu pertama sampai minggu ke-7. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan sampai jumpa kembali.